never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, Putang ina. Selingkuh itu memang berbahaya, tapi apa jadinya kalau pacar dan selingkuhan kita tuh malah jadi sahabat? Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari film Us X Her 2022. Film ini tuh sangat yahut banget ya, karena dimintangi idola kita semua, yaitu Angela Kang, yang udah terkenal banget ya, sangat sehat lah pokoknya ya. Ya udah daripada kelamaan, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Dave Dominguez, seorang atlet basket papan atas Filipina. Tampangnya ganteng nih, tubuhnya profesional, tentu jaminan mutu untuk memikat wanita. Dave yang sedang melakukan sesi pemotretan tiba-tiba terkesima nih dengan seorang fotografer baru namanya Mary. Berawal dari sebuah senyuman, hubungan mereka tuh lanjut berpacaran. Namun, di saat sudah berpacaran, tiba-tiba Dave mengalami cedera saat bermain basket. Tapi Mary selalu mendukung Dave dengan memberi support dan selalu ada untuknya cuy. Nah, kita pun diperkenalkan pada fans beratnya Dave, ini dia, Lila namanya. Ya, gak usah gue perkenalkan lagi ya. Gadis satu ini cuy, pokoknya hai lah ya. Lila sangat tergila-gila kepada Dave. Dia pun sampai berimajinasi dan berharap nih bisa berimajinasinya menjadi kenyataan. Singkat cerita, di pagi ini Dave diberi ucapan selamat pagi dari Mary yang sangat membuat kita iri cuy. Adik kecilnya Dave dibangunkan. Dari bawah selimut, Mary pun melakukan kegiatan yang membuat Dave hanya bisa pasrah cuy. Oh, tentunya sangat menikmati ya. Ya udah, karena si dedek udah bangun nih, Dave pun bergantian memberikan Mary servis dari atas cuy. Tadi Mary yang di atas, sekarang Dave yang di atas cuy. Impas lah ya. Singkat cerita, 4 bulan berlalu, Mary hamil. Dave yang cedera nggak sembuh-sembuh sekarang malah jadi pebisnis. Dia jualan sosis cuy. Seorang pemain basket terjun ke dunia bisnis nih. Apesnya bisnisnya lagi nggak begitu bagus. Penjualannya turun. Membuat Dave harus memutar otak nih gimana caranya menghidupi Mary yang sedang hamil. Di sisi lain, Mary yang mulai mempersiapkan kamar untuk sang buah hati justru harus mengalami situasi yang sangat menyakitkan. Mary terjatuh dari kursi yang membuat pendarahan mengucur deras dari tubuhnya. Iya cuy, Mary keguguran. Bagai petir di siang bolong, Dave pun tidak percaya apa yang didengarnya. Calon bayi yang ia dambakan harus raib begitu aja. Ternyata apa yang terjadi pada Mary berdampak nih pada hubungan mereka. Mary yang masih terpukul dengan kehilangan calon bayinya, Dave yang lagi puyeng karena bisnisnya anjlok, membuat situasi itu makin runyem. Mereka malah sibuk masing-masing. Yang Mary sibuk mencari cuan, si Dave malah sibuk untuk push rank. Tiba-tiba listrik di rumah mereka mati. Walaupun hidup lagi ya, tapi hal itu membuat Mary jadi marah besar. Perekonomian mereka benar-benar dalam bahaya. Tapi si Dave malah nyantai aja cuy. Mereka pun jadi adu mulut dan bertengkar. Wala pala yung liga. Hindi ko alam na magsasara pala yung... Bakit hindi mo Fine! Di malam harinya Dave pun berusaha untuk berbaikan dengan Mary. Dimulai dengan kata-kata lembut, Dave mulai merangkul Mary. Tapi yang terjadi justru Mary malah menghindar. Bahkan Mary pun sampai terjatuh dari kasur dan ngumpet ke kamar mandi. Aduh mer. Karena malam ini Dave nggak dapet jatah, Dave pun mulailah menghabiskan waktu dengan menonton tutorial bercocok tanam. Tangan sebelah kiri megang HP nih, tangan sebelah kanan mengasah rudal cuy. Nah tiba-tiba si Lila nih ngechat Dave. Dengan kata-kata hai, Dave pun langsung terpikat nih. Yang terjadi keesokan harinya, Dave malah membiarkan Mary yang cuek dan justru pergi bertemu dengan Lila. Jadi Lila ini memesan sosisnya Dave. Yang seperti tadi gue bilang ya, Dave ini jualan sosis cuy. Enggak, ini mah sosis beneran ini. Nah si Lila ini memesan sosisnya Dave ya. Tapi ujung-ujungnya tuh mereka makan berdua. Dave pun menghidangkan sosisnya buat Lila. Dan mereka pun saling mengenal lebih jauh lagi. Lila ini memang seorang influencer ya, atau selebgram lah ya. Nah jadi ternyata pada 5 tahun yang lalu mereka berdua ini pernah terlibat cinta satu malam. Di saat Dave bermain basket, Dave langsung men-unboxing Lila. Nah dari situlah Lila langsung menjadi fans beratnya Dave. Lila menjadi terobsesi nih kepada Dave. Walaupun Lila tahu nih kalau Dave nih udah punya pasangan, tapi Lila mah nabrak terus lah pokoknya cuy. Apalagi Dave yang udah keras banget nih dedeknya nih. Langsung aja Dave melakukan serangan cepat kepada Lila. Setelah serangan awal, Dave memilih bermain di bawah. Lila pun di atas dan memegang kendali cuy. Dave pun sampai mermelek di buatnya. Dan ya kejadian 5 tahun yang lalu pun terulang kembali. Nggak pakai basa-basi, Lila langsung minta kepada Dave untuk diajak main dong ke rumahnya. Gokil. Lila juga nggak lupa untuk memotret Dave untuk kenang-kenangan nih. Nah di hari berikutnya baru di hubungan Mary dan Dave mulai membaik. Mary pun mempersilahkan Dave untuk mengeksplorasi dan menjelajahi lembah kenikmatan yang ia miliki. Silakan mas, kata Mary cuy. Tapi tiba-tiba HP Dave berbunyi, yang dimana itu adalah telepon dari Lila yang mulai meneror Dave. Dave pun tahu nih siapa prioritasnya. Teleponnya dimatiin dan Lila pun sakit hati.
Singkat cerita, setelah bersih-bersih, Dev merasakan sakit di bagian lututnya. Nah, jadi untuk menghilangkan rasa sakit bekas cederanya, Dev diam-diam ketergantungan dengan obat-obatan. Ya lu paham lah obat apa ya. Nah, ternyata obsesinya Lila ini makin menjadi-jadi. Lila membuntuti Dev ke rumahnya. Bahkan Lila juga sampai mendatangi kantornya Dev. Lila pun melampiaskan kekesalannya karena dia kira hubungannya spesial nih. Ternyata bagi Dev yang kemarin itu cuma cinta satu malam aja cuy. Temennya Dev pun langsung menggeprak Lila. Tapi beda lagi nih sama temennya pakai topi ini. Dia malah ngasih duit buat Lila ongkos pulang naik ojol. Ya udah, Lila pun pamit undur diri. Di luar nalar cuy, Lila mengupload kesedihannya di sosial media. Lila pun menceritakan apa yang dilakukan Dev kepada dirinya. Wah, sakit nih cewek. Nah, lu lihat aja tuh wallpaper laptopnya aja tuh foto-fotonya Dev cuy. Karena sakit hati kepada Dev, Lila pun mengarahkan targetnya kepada Mary. Lu. Di keesokan harinya tuh Mary yang kembali aktif sebagai fotografer harus bekerja sama dengan Lila yang sebagai selebgram. Tapi di sini Mary belum tahu nih kalau Lila nih abis kuda-kudaan sama Dev. Mary malah mengira kalau Lila ini hanya gadis polos yang menggemaskan cuy. Ya emang menggemaskan sih ya. Tapi diam-diam kok si Lila malah mengincar Mary cuy. I love you, Zahir. Nah, di saat Mary pulang ke rumah, ia pun terkaget-kaget nih melihat Dev yang sedang tepar. Dengan tampang yang kayak begini, Mary mah udah tahu nih kalau Dev ketergantungan dengan obat-obatan cuy. Mary pun sangat kecewa lah sama suaminya. Tapi Dev ya terpaksa melakukan ini semua untuk menghilangkan rasa sakit di lututnya. Mary pun mengobrak-abrik nih sisi rumah untuk menemukan di mana Dev menyimpan obatnya. Akhirnya ketemu. Mary pun langsung membuang semua stok obat-obatnya Dev. Dev pun kelimpungan. Dia nggak bisa bertahan tanpa obat-obatnya dong. Yang terjadi selanjutnya, Dev malah menyalahkan Mary karena keguguran yang ia alami, membuat dirinya semakin tertekan. Cedera yang dia rasakan dan gagal menjadi seorang ayah membuat Dev tuh merasakan sakit yang tidak tertahankan. Sedangkan Mary meminta Dev tuh, ayolah bersikap jantan. Sebagai laki-laki, hadapi kenyataan dengan kepala tegak dan optimis gitu. Iiwanan talaga kita. Ya, pada akhirnya setiap pertengkaran hanya berakhir luka. Sama-sama menyesal dan berlinang air mata. Akhirnya daripada terus menyalahkan keadaan, Mary lebih pergi menemui Lila untuk mengerjakan kerjaannya. Jadi si Mary ini tuh jadi fotografer untuk mempromosikan sebuah produk yang dimana si Lila nih yang jadi modelnya cuy. Ya, di momen inilah terjadi perbincangan nih membuat mereka semakin akrab. Mary pun bertanya, apakah Lila sudah punya pacar atau belum? Mary bahkan mengakui kalau sebelum menikah dengan Dev, Mary adalah les biola. Namun saat bertemu dengan Dev, Mary pun berubah pikiran. Bahkan Mary pun sampai hamil. Ya, namun takdir belum memihak kepadanya cuy. Ia pun keguguran ya. Nah, karena situasi sudah sangat nyaman, Lila malah mengecup manis bibir Mary secara tiba-tiba. Mary pun serba salah, antara menolak atau menikmati. Sedangkan bagi Lila, obsesinya kepada Mary pun semakin menjadi-jadi. Lila, mantap betul lah. Nah, di keesokan harinya Dev yang tidak mendapat asupan obat mulai mengalami sakau. Dev berteriak kepada Mary untuk diberikan obatnya dong, tapi sama Mary dicuekin aja cuy. Di hari ini Lila datang nih ke rumahnya Mary untuk membahas proyek pekerjaan mereka. Lila pun melihat Dev yang sedang terkapar dan tidak berdaya. Dan tiba-tiba muncul Mary yang memergoki kelakuannya Lila. Sebagai seorang istri, Mary pun risih nih dengan apa yang dilakukan Lila kepada suaminya. Lila pun menjelaskan bahwa dia dan Dev pernah terlibat cinta satu malam. Ya udah, Mary pun langsung memberikan salam olahraga tepat di pipinya Lila. Bukan cuma itu aja, Lila pun diusir untuk jauh-jauh dari mereka berdua. Tapi saat melihat kondisi Dev yang makin parah, yang makin ketergantungan, Mary justru malah datang ke Lila cuy. Mary memberikan apa yang diinginkan Lila, mewujudkan imajinasinya Lila menjadi kenyataan. Mereka saling gesek-menggesek, melakukan gerakan gunting-menggunting yang seperti kalian tonton di website Orange itu cuy. Mary cakep banget loh asli. Mantep ya. Gue kira udahan gitu ya, Mary ngusir Lila, malah disamperin cuy. Sesampainya Mary di rumah, Dev pun semakin kacau. Mary semakin adu mulut, bahkan sampai melempar piring dan kaca. Semua itu terbang lah, pokoknya cuy, ngeri. Mary menyalahkan Dev yang berselingkuh. Karena Dev selingkuh, makanya Mary ikutan berselingkuh. Dev pun mengejar Mary, Dev nggak terima. Dev minta maaf karena dia hilaf, tapi ujung-ujungnya dia yang memilih Mary. Nah, di saat mereka lagi berantem nih ya, tiba-tiba si Lila nongol. Lila nongol, Mary pun berleflek langsung menggeplak kepalanya Dev. Singkat cerita, pagi pun tiba. Dev yang semakin pucat pun disambut oleh senyuman manis di wajahnya Mary. Mary pun memberikan obat untuk Dev. Bukannya diminum sama Mary obatnya Dev, malah dibuang cuy, semuanya ke toilet.
Dev mau marah tapi nggak punya tenaga lagi ya kan. Betapa terkejutnya saat sarapan pagi, loh kok bertiga? Ada Lila, ada apa nih maksudnya ya? Mary pun menjelaskan ya bahwa mulai hari ini mereka akan tinggal bertiga cuy. Bertiga, wah gokil, di luar nalar cuy. Nggak paham lagi lah gue mau film ini ya. Yang terjadi selanjutnya tuh makin di luar nalar ya. Dev harus melawan rasa ketergantungan obatnya sambil ditemani oleh Mary dan Lila. Anjir, gue tuh gimana gitu ya, nggak kebayang gue. Udahlah di kamar tidur bertiga, di bawah Dev harus melihat nih si Lila sama Mary beradu lidah cuy. Aduh, Dev. Lila pun secara terang-terangan melakukan ini semua ya buat balas dendam. Balas dendam sama Dev karena telah mencampakkannya begitu aja. Lila jatuh hati kepada Dev, tapi Dev hanya menganggap Lila tuh cuma cinta satu malam aja. Wah ya udahlah, Dev mah cuma bisa diem aja, bingung gitu mau ngapain ya. Ngeliat istrinya sama Lila joget-joget begitu. Jadi ya udah daripada dibikin pusing, diasikin aja kata Dev. Ya begitulah ending film ini cuy. Gak ketebak kan sama lu semua kan? Gue tuh gak bisa ngomong apa-apa lagi lah. Pokoknya Angel Yakang tuh emang the best lah. Gak ada duanya tuh orangnya. Like dan subscribe ya cuy, biar gue makin semangat nih buat menceritakan adegan-adegan yang meliak liuk. Oke, makasih yang udah nonton sampai habis. Gue cabut dan dadah.